Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari orang buta. Di suatu hari yang terik, ada seorang parubaya berjalan dengan tenangnya. Usianya kira-kira 23 tahun. Badannya tidak terlalu gemuk, tetapi tidak kurus-kurus amat juga. Tingginya pun standar. Rambutnya legam dan tersisir rapi. Bajunya pun seperti orang kebanyakan. Orang ini berjalan dengan sesekali tersenyum. Ia selalu berjalan tanpa pernah melihat ke samping, ke kanan, atau ke kirinya. Ia selalu mengarahkan pandangannya ke depan dan juga ke bawah. Namun, ia sesekali menengadah ke atas. Ia berjalan seolah ada yang mendorongnya untuk terus melangkah, terus maju. Dalam berjalannya, ia selalu melewati pinggir jalan atau trotoar jalan. Sesekali ia diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Akan tetapi, itu tidaklah lama. Setelah beberapa saat merenung, orang berpawakan tenang ini terus melaju, menerobos desing suara kendaraan. Ia pun terus berjalan dengan pelan. Kemudian, sampailah ia di depan sebuah warung makan. Ia sampaikan salam kepada pemilik warung dan pamit untuk duduk. Pemilik warung pun mempersilahkannya. Lantas, pemilik warung membuatkan minuman untuknya. Sepertinya juga orang yang barusan datang tersebut biasa ke warung makan ini, sehingga pemilik warung sudah paham apa yang dikehendakinya. "Dari mana, Mas?" kata penjual di warung itu. "Kok tumben siang-siang?" "Oh, ini ada orang minta dipijit mendadak. Katanya kemarin habis kecelakaan," jawabnya tenang sambil disertai senyum setelahnya. Orang ini duduk namun dengan tetap memegang benda panjang di tangan kanannya. Ia menunggu sambil menundukkan wajah. Sambil menunggu itu, kelihatan sekali bibirnya bergerak-gerak. Entah apa yang diucap. Suaranya seperti sengaja ia tunjamkan ke dalam hati, dan hanya gerakan bibirnya saja yang tampak. "Mas, ini kopinya." Suara penjual memecah permenungannya. Setelah menghabiskan kopinya, orang ini pergi melanjutkan perjalanan. "Mari, Mas," katanya tenang, berpamitan dengan wajah yang agak menunduk. "Oh iya, hati-hati," timpal pemilik warung sambil mengelap piring di tangan kirinya. Orang ini terus melangkah, tak hirau dengan desing suara kendaraan di sampingnya atau panas udara yang menyengat dan melambai-lambai dirinya. Meski jalannya pelan, akhirnya ia sampai di tempat tujuan. Ia pun menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Ia memijit selalu dengan waktu yang sama dan tepat, 1,5 jam, tidak kurang. Bahkan, seringkali ia tambahkan beberapa menit, apalagi jika orang yang dipijitnya minta tambah. Sahabat, siapakah orang tersebut? Ya, orang tersebut adalah seorang tukang pijit yang buta. Ya, buta. Seringkali juga orang bertanya, orang buta kok bisa berjalan dengan lancar? Ada yang menjawab, orang yang buta bisa berjalan karena menggunakan mata hatinya. Ada pula yang menyampaikan dengan bahasa yang lain, bahwa orang buta matanya ada di tongkatnya. Meski demikian, jawaban-jawaban tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Yang pasti, orang buta menggunakan rasa ketika berjalan. Tongkat hanya sebagai perantara dari rasa tersebut. Rasa bagi orang buta kemudian diperkuatnya dengan dalam sebuah keyakinan. Sahabat, kita mempunyai indera penglihatan yang baik, mata yang sehat. Kita bisa melihat semua yang ingin kita lihat, bisa menyaksikan semua keagungan dan kebesaran Tuhan.
Akan tetapi, mata yang demikian tajam seringkali tidak kita fungsikan pada tempatnya. Parahnya pula, kita yang dikaruniai organ tubuh yang sehat, yang lengkap, justru juga acap kali menumbuhkan hati ini. Suara hati seringkali kita acuhkan, kita sepelekan, kita pinggirkan. Kita sepelekan dengan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan muasal penciptaan mata maupun penciptaan organ-organ tubuh yang lain. Suara-suara suci dan lembut yang keluar darinya acap kali kita sumirkan. Sejatinya, suara itu seringkali memberikan peringatan tatkala kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi, suara itu datang, kita pun langsung menghindarinya. Ketika suara itu dengan tenang dan indah menyapa kita, kita pun menghindarinya. Kita pun tertahan dalam sebuah kesementaraan yang kita anggap sebuah kenikmatan. Tatkala suara itu menyapa dan membelai kemanusiaan kita, dengan cepat kilat pula kita menampiknya dengan alasan yang dibuat-buat. Sahabat, suara hati senantiasa hadir bersama aktivitas kita. Namun pada saat yang sama, seringkali kita sepelekan, seringkali kita pinggirkan. Padahal suara itu pada hakikatnya mengabarkan kebaikan, kebijaksanaan, dan hikmah dari Yang Maha Kuasa. Bukankah ketika kita gundah dan goyah, tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali hati yang tenang? Sahabat, Allah menganugerahkan kita hati sebagai hakim. Tatkala kita ragu, Tuhan memerintahkan kita untuk bertanya dan kembali kepada hati kita. Sebab di dalam hati tersimpan cahaya Tuhan. Kehidupan ini sungguh sangat sebentar, sangat singkat. Hidup ini cuma sekali pula. Sangat sia-sia apabila kehidupan yang sebentar ini kemudian tidak membuat kita kembali kepada Sang Maha Kuasa dalam keadaan yang suci, bersih, dan tenang. Nah, menjalani kehidupan dengan kebeningan hati dan ketenangan jiwa merupakan cara agar kita bisa kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang suci. Ketika kita senantiasa membersihkan hati, hidup kita akan menjadi lebih tenang, teduh, dan damai. Tidak ada ganjalan-ganjalan yang membuat kita menjadi gersang, terasing, dan khawatir yang berkemanjangan. Sebaliknya, menjauh dari kebeningan hati membuat kita sengsara, tidak tenang, dan selalu tertekan. Jika kita memarjinalkan hati, di mana-mana kita akan selalu dihantui ketakutan, rasa bersalah, kesepian, dan juga kekhawatiran. Sahabat, hati adalah cermin diri dan kehidupan kita. Tatkala kita senantiasa menjaga hati, kehidupan menjadi aliran kebaikan dan kebijaksanaan. Kita akan menjadi pribadi yang sukses dan pandangan kita pun akan luas. Tidak hanya itu, kita pun menjadi sangat visioner dalam menyongsong masa depan. Meskipun masa depan itu kita pun belum tentu mengetahuinya, tetapi dengan kebeningan hati, masa depan bisa kita sapa dan sambut dengan tenang dan fokus. Tidak hanya itu, sikap kita pun akan sangat berbeda, atau dalam artian menjadi lebih positif ketika hati bening, hati suci, dan hati tenang. Sahabat, mari kita menjaga hati ini. Ketika hati bersih, kita akan menjadi pribadi-pribadi tangguh yang memantulkan kedamaian, kebaikan, dan kemanfaatan untuk semesta, untuk semua manusia, siapapun itu. Semoga hikmah dari orang buta ini membuat kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi dan bersemangat untuk senantiasa menebarkan dan menabur kebaikan dan kemanfaatan dimanapun kita berada. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.